Nah, ini mantan karyawan pinjol saja mengakui bahwa di dalam dunia perpinjolan itu karyawan-karyawannya ini banyak sekali yang bermain, yang memanipulasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran di hari pertama kerja ini, hari Senin. Semoga semuanya diberikan kekuatan, keberkahan, dan juga semangat baru lagi agar kita dapat hidup lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bayar adapun dilunas malah jadi bonyok seperti ini. Kok bisa ya? Kita akan cari tahu. Saya akan ceritakan kisah seorang teman yang baru-baru ini mengalami hal tidak enak buat pelajaran bagi kalian semuanya yang galbay terutama, ataupun yang mau melunasi hutangnya. Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke, sebelumnya saya mau bahas dulu yang lagi booming, yaitu pendapatan pajak untuk negara ini di periode 2024 tembus senilai 25,8 triliun. Wow, salah satu penyumbang terbesarnya itu adalah pinjol sebesar 2,19 triliun. Kemudian diikuti oleh kripto 798,84 miliar. Lanjut lagi barang dan jasa 2,09 triliun. Kemudian pajak pemungutan daerah 20,8 triliun. Wow, luar biasa ya. Makanya menurut saya kenapa pinjol saat ini sangat untuk pemberantasannya nggak terlalu gencar, nggak terlalu menekankan sekali. Yang penting pada saat kalian laporan mereka akan tindaki, kalau tidak ada laporan mereka santai aja, dan paling yang galbay-galbay di ilegal-ilegal masih akan tetap dibiarkan. Terlebih-lebih lagi kalau kalian misalnya mengadu kepada OJK, AFPI akibat dari galbay di pinjol ilegal, kekerasan dan segala macamnya, AFPI akan mengatakan bahwa pinjol ilegal bukan ranah kami, jadi harap untuk digalbaikan saja. Nah, salah satunya itu adalah ini, pemasukan negara mencapai 2,19 triliun. Bukan angka yang sedikit, bukan angka yang gampang untuk diraih untuk perusahaan-perusahaan menengah biasa, tetapi ini adalah nilai yang fantastis. Inilah mengungkapkan mengapa sampai saat ini pinjol tidak akan pernah ditutup, malah akan bertambah regulasi dan akan mencari investor-investor baru untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, investor asing sekarang berbondong-bondong masuk ke Indonesia karena dilihat Indonesia paling gampang untuk dipengaruhi, termasuk sesuatu yang FYP. Nah, ini teman-teman, jangan tergoda tentang sesuatu yang FYP, jangan tergoda untuk barang-barang yang mungkin kalian tidak butuhkan, tetapi karena di FYP kalian belinya pakai paylater ini itu, dan akhirnya membuat kalian terjebak, yang menang siapa, yang bonyok siapa. Nah, ini hati-hati sekali buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita akan bacakan kisah dari seorang teman yang baru saja mengalami hal tidak mengenakan ketika dia berusaha untuk melunasi hutang yang dipinjol. Nih, buat teman-teman semuanya yang mau melunaskan hutang dipinjol, yang punya niat emang baik, pengen terlepas dari pinjol, ataupun yang lagi galbay, terus sekarang itu lagi mencari banyak informasi, saya harapkan informasi ini benar-benar bisa membuka mata kalian tentang apa itu pelunasan pinjol agar kalian tidak ditipu oleh DC, FC ataupun orang-orang yang akan memanfaatkan kalian karena kalian punya uang. Nah, berikut kisahnya. Oke, kita baca teman-teman ya. Jadi begini ceritanya teman-teman, saya minjam di Adapundi itu tanggal 25 Juni. Jumlahnya 2 juta, lalu saya balikin lagi di tanggal 2 Juli, berarti hanya jarak waktu 2 minggu ya. 2 juta. Kenapa saya balikin? Karena jatuh temponya itu di tanggal menurun, sedangkan saya gajian tanggal 25. Jadi saya balikin kan 2 juta. Kita teleponan nih sama CS-nya. Dia bilang, "Iya, baik Kak, belum ada kata bunga uang dan lain-lain karena saya langsung kirim uangnya 2 juta. Terus saya bilang bahwa bayaran saya sudah lunas ya Mas. Terus katanya iya Kak, dan bilang sudah hapus akun dan pembayarannya pun kosong. Saya disuruh download ulang. Nah, ini pembayarannya dia lewat Dana.
Kemudian dilihatnya itu ada Bank Permata tulisannya. Dia kirim sebesar 2 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tetapi disinilah letak kesalahannya. Kalau kita lihat dari cerita awalnya, dia mengatakan bahwa dia melakukan pelunasan itu dengan cara menelepon CS-nya. Kemudian dia bayarnya lewat aplikasi Dana ke langsung Bank Permata. Tapi kalau teman-teman lihat lagi lebih rinci, lihat nomornya ya. Di sini terlihat ada nomor 840826701619. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah top up dari Dana ke OVO nomor pribadi orang lain, bukan dari Bank Permata milik Adapundi. Nah, disinilah tidak adanya double verifikasi antara si nasabah ini, sehingga langsung mentransferkan tanpa melihat ini itu dan akhirnya terjadilah penipuan. Nah, banyak yang coba untuk membantunya karena dia bagikan kisah di media sosial. Terus ada yang mengatakan bahwa pas nyoba di akun Dana itu langsung terhubung ke OVO. Terus pas dicek dibaca namanya ini, nama orang yang transfer atau nasabah yang terkena penipuan tadi. Kemudian ada lagi yang coba membantu, mengatakan bahwa itu angka setelah 84 mulai dari 088 itu nomor HP. Itu no HP kakak bukan, no HP-nya itu connect ke OVO. Nah, ada yang membantu mencarikan nomor dari Dana yang dikirimkan tadi itu atas nama Dodi Setiawan dengan nomor Dana yang terkoneksi dengan OVO. Bisa dipastikan bahwa si Dodi Setiawan ini adalah orang yang berusaha menipu kakak ini tadi. Nah, ada komentar juga yang mengatakan seperti ini, hati-hati banyak fraud sekarang kak, orang CS maupun orang penagihan banyak yang melakukan hal kayak gitu. Berarti bisa dipastikan tidak karyawannya, tidak perusahaannya, semuanya menjadi satu untuk merebut uang kita. Nah ya, lanjut lagi, bisa lapor ke aplikasi yang bersangkutan atau bisa langsung lapor ke OJK aja kak. Biasanya kalau ketahuan orang yang melakukan bisa dipecat dari kantornya langsung. Saya dulu pernah kerja di pinjaman online bukan sebagai collection, jadi saya tahu beberapa permainan licik mereka. Nah, ini mantan karyawan pinjol saja mengakui bahwa di dalam dunia perpinjolan itu karyawan-karyawannya ini banyak sekali yang bermain, yang memanipulasi data, bahkan orang-orang ini sanggup untuk memperdaya kita bagi kita yang mau melakukan pelunasan. Nah, atas kejadian ini juga banyak sekali yang coba untuk membantu mengatasi masalahnya dengan cara, kebetulan aku pernah kerja di pinjol kak, coba buat laporan ke OJK sama ke kantor Adapundi. Nanti pelakunya pasti kena sanksi kok kak, dan kalau dicari ke kantor pasti ketemu orangnya. Kirim ke Bank Permata, nama penerimanya perusahaan or perorangan bu, misalnya maaf ya transfer ke Bank BCA, penerimanya bla bla bla. Jadi kakak ini diminta oleh teman-teman yang mencoba untuk membantunya untuk stretching langsung di bank, siapa nama pelakunya, siapa nama penerimanya, bisa langsung dilaporkan kepada Adapundi dan lapor kejadian semua ini ke OJK juga, pasti akan langsung ditelusuri. Ya, ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain lagi yang memang punya uang dan langsung mau membayarkan lunas tanpa cek ini itu, yang penting saya lunas. Nah, ini sangat bermasalah sekali teman-teman ya. Jadi buat kalian yang kebetulan kepikiran untuk pelunasan, ingat pelunasan itu hanya bisa dilakukan di aplikasi. Kalaupun dikirimkan kode virtual account, cek lagi kode virtual account itu atas nama PT atau atas nama orang pribadi. Kalau atas nama bank, cek lagi di bank itu bener nggak ada nama perusahaan, contohnya Adapundi. Ya, jangan mau ditipu-tipu, dan banyak sekali yang mengadukan bahwa karyawan pinjol itu sendiri banyak memanfaatkan data-data kita untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi saya harapkan buat teman-teman semuanya ambil pelajaran dari kisah ini, jangan sampai hal yang seperti ini terjadi pada kita semuanya, karena tidak menutup kemungkinan ke depan ini pasti akan terulang lagi. Gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, buat kalian semuanya yang berusaha untuk melunaskan hutang baik di pinjol apapun itu. Ya, sekarang kita berbicara pinjol P2P lending, pinjol legal. Saya harapkan jangan pernah mengikuti arahan dari DC-nya ataupun adminnya untuk melakukan pembayaran melalui ini itu. Tetap segala sesuatunya melakukan pembayaran di aplikasi. Kalau seandainya nanti di aplikasinya itu nilainya masih berbeda dengan win-win solution kalian
kalian ataupun nilai akhir yang disetujui, kalian jangan bayarkan dulu sampai benar-benar ada perubahan di aplikasinya baru kalian bayarkan. Bayarnya melalui kode virtual account yang kalian dapatkan di aplikasi, bukannya dibagikan DC-nya, bukannya dibagikan MC-nya. Ingat ya, jangan seperti itu. Utamakan dahulu yang namanya membaca ataupun mendengarkan semua informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dan kalian saring sebaik-baiknya. Karena dibalik kepanikan serta kalian memiliki uang yang banyak, itu adalah tujuan dari FC ataupun DC di sana untuk mengelabui kalian bagaimana biar mereka yang mendapatkan cuan sementara hutang tak berjalan. Hati-hati sekali ya, ini modusnya sebenarnya sudah banyak sekali terjadi, tetapi masih saja banyak orang yang cuek, masih saja banyak orang yang percaya, masih saja banyak orang yang jatuh korban karena ketidakpedulian kalian untuk memperbarui informasi kalian. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi informasi terbaik buat kalian. Apalagi saat ini sudah mulai mau gajian, mungkin mau pembayaran. Hati-hati, jangan asal transfer. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.